Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Mas Ayu Putrijati dari Program Studi Manajemen kelas MJ 219 dengan NIM 250201011244. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan mengenai sikap masyarakat, perusahaan asuransi, dan pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan atau OJK terhadap kasus Jiwasraya dan Wana Arta Life yang disebut sebagai salah satu bentuk kegagalan sistematik dalam industri perasuransian di Indonesia. Kasus ini menjadi perhatian publik karena tidak hanya menimbulkan kerugian bagi nasabah saja, tetapi juga berdampak pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana respon berbagai pihak dalam menghadapi kondisi tersebut, mulai dari masyarakat sebagai pemegang polis, perusahaan asuransi sebagai pelaku industri, hingga pemerintah dan OJK sebagai regulator yang bertugas menjaga stabilitas sektor keuangan. Mari kita simak pembahasannya lebih lanjut. Latar belakangnya, bukan insiden tunggal tetapi pola berulang. Kasus gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya dinilai mencerminkan persoalan mendasar di industri asuransi nasional, berdampak luas pada nasabah, dan menyoroti tata kelola industri secara keseluruhan. Dari kasus tersebut itu ada 4, yaitu Jiwasraya, kasus gagal bayar polis yang memicu sorotan publik terluas. Asabri, persoalan pengelolaan dana pensiun institusi. Wana Arta itu gagal bayar yang berdampak pada ribuan masalah. Bakri Life, presiden lama mengidentifikasikan pola yang berulang. Analisis, akar masalah di balik kegagalan sistematik. Pertama, ada regulasi tertinggal. Perkembangan produk dan strategi bisnis industri keuangan bergerak lebih cepat daripada kemampuan regulasi mengantisipasi resiko. Kedua, penegak hukum yang lemah. Dibutuhkan keberanian regulator dan aparat penegak hukum untuk bertindak cepat, tegas, dan menyeluruh. Yang ketiga adalah literasi konsumen rendah. Masyarakat cenderung mengandalkan penjelasan agen tanpa memverifikasi isi polis secara mandiri. Dan yang keempat ada penanganan kasus belum tuntas. Sejumlah kasus besar masih menyisakan persoalan hingga kini, meski pengawasan telah berubah. Pertama, sikap masyarakat. Konsumen sebagai pemegang polis memegang peran aktif, bukan sekedar korban pasif dari kegagalan industri. Ada 4 yang harus dilakukan dari konsumen atau masyarakat. Pertama, tingkatkan literasi keuangan. Memahami produk asuransi secara menyeluruh agar dapat mengambil keputusan keuangan secara bijak. Verifikasi, jangan hanya percaya, tidak hanya mengandalkan penjelasan agen, membudayakan kebiasaan membaca isi polis. Berhati-hati dalam mengambil keputusan, menghindari kesalahpahaman yang berpotensi berujung pada sengketa di kemudian hari. Kesadaran jangka panjang, meningkatnya kesadaran berasuransi memberi perlindungan finansial dan mengurangi beban jaminan sosial negara. Kedua, ada sikap perusahaan asuransi. Pelaku usaha adalah garis pertahanan pertama sebelum masalah berkembang menjadi kegagalan sistematik. Ada 4 yang dilakukan oleh perusahaan asuransi. Yang pertama, perkuat tata kelola dan kepatuhan, menjadikan governance dan compliance sebagai fondasi operasional, bukan formalitas administratif. 2. Imbangi inovasi dengan mitigasi risiko. Produk dan strategi bisnis yang berkembang cepat itu harus diiringi kontrol risiko yang setara agar tidak mendahului kemampuan pengawasan.
Ketiga, transparansi kepada nasabah. Memastikan agen dan kanal penjualan menyampaikan isi polis secara jujur dan mudah dipahami, bukan sekedar menjual saja. 4. Dukung penyelesaian kasus tuntas. Mengoptimalkan pengembalian dana nasabah dari sisa-sisa aset, alih-alih berlanjut menjadi persoalan berkepanjangan. 3. Sikap pemerintah atau OJK. Regulator memegang peran sentral dalam mencegah terulangnya kegagalan sistematik di masa depan, yaitu dengan mempercepat penyesuaian regulasi, menutup menutup kesenjangan antar laju inovasi menutup kesenjangan antar laju inovasi produk industri keuangan dengan kemampuan regulasi mengantisipasi risiko, menegakkan hukum secara berani, mengambil langkah cepat, tegas, dan menyeluruh, terutama untuk memutus potensi kerugian yang lebih besar, mengoptimalkan pengembalian dana nasabah, memaksimalkan pemulihan hak nasabah dari sisa aset perusahaan yang bermasalah, menuntaskan kasus yang belum selesai, memastikan kasus-kasus besar yang masih menyisakan persoalan hingga kini benar-benar diselesaikan, dorong literasi keuangan nasional, menjadi mitra bersama pelaku usaha dan masyarakat, bukan satu-satunya pihak yang disorot. Sintesis, perbaikan industri membutuhkan sinergi tiga pihak. Ini bukan hanya tugas regulator, tetapi tugas kita semua, termasuk sebagai konsumen, untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan keuangan dan membudayakan kebiasaan membaca. Pertama itu dari masyarakat sendiri, aktif memverifikasi, tidak pasif hanya hanya menerima saja. 2. Perusahaan asuransi. Tata kelola yang kuat, transparan pada nasabah. 3. Pemerintah OJK. Regulasi yang adaptif, penegak hukum yang tegas. 3. Kalau 3 peran berjalan beriringan, industri asuransi yang lebih sehat, kredibel, dan melindungi masyarakat. Kesimpulannya, kegagalan sistematik adalah peringatan, bukan akhir cerita. Kasus Jiwasraya, Asabri Wanaarta, dan Bakri Life menunjukkan bahwa kepercayaan publik terhadap industri asuransi hanya dapat dipulihkan lewat kesadaran konsumen, tata kelola perusahaan yang kuat, dan regulasi yang berani serta adaptif. Demikian video presentasi saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.